Dampak dari gempa magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, warga panik berhamburan keluar dari bangunan. Dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dan juga sejumlah barang bukti. Hadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 pada Jumat malam. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg optimistis menang dalam 90 menit tanpa adu penalti. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rahmat Ibrahim kembali menjumpai Anda di program Berita Kompas Malam. Selain 3 informasi tadi yang kami sampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Gempa yang mengguncang Poso, Sulawesi Tengah membuat sejumlah pasien di salah satu rumah sakit di Poso berhamburan keluar. Ya, pasien sudah keluar kamar. Ini di IGD. Inilah detik-detik ketika sejumlah pasien berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sejumlah pasien dan petugas kesehatan nampak panik melarikan diri keluar dari gedung karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7. Tenang ya, tenang. Tidak usah panik. Kalau panik orang cilaka. Tenang, apalagi ada pasien ya. Tenang. Gempa dengan magnitudo 5,7 saudara mengguncang Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis pukul 9 malam. Kedalaman gempa 10 km atau masuk kategori gempa dangkal dan tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan warga di kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Ya, Saudara Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di zona sesar Poso. Hingga pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG untuk gempa Poso magnitudo 5,7 menunjukkan adanya 11 aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo 5,5 dan terkecil magnitudo 2,4. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Kericuhan terjadi saat komunitas driver transportasi online menghadiri forum diskusi bertajuk Tata Kelola dan Kebijakan Transportasi Online bersama dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kericuhan dipicu saat salah satu peserta dari komunitas driver online menginterupsi narasumber yang sedang membahas persoalan kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Interupsi pun disambut gaduh oleh peserta driver online lain. Karena situasi tak kondusif, acara diskusi akhirnya dihentikan sementara. Kericuhan berlanjut hingga keluar gedung pertemuan yang dipicu cekcok antara dua komunitas driver ojol. Polisi pun tiba di lokasi dan berupaya melerai kericuhan serta membubarkan massa.
Dalam kesempatan diskusi yang digelar Kemenhub, komunitas ojol menuntut kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Diskusi yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi dan perwakilan beberapa komunitas ojol untuk membahas kebijakan tarif dan potongan aplikasi. Sebenarnya pembahasannya sekitaran kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Itu semua diriset oleh badan peneliti. Jadi surveyor ada jadi 2 atau 3 tadi. Ini menjadi pokok bahan untuk pemerintah agar menentukan bagaimana skema kenaikan tarif ke depannya, begitu Bang. Ya, saudara, kita kembali akan memperbarui informasi terkait dengan kondisi pasca gempa yang mengguncang Solo, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkap, kita saat ini sudah bergabung dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam Pak Daryono dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Pak Daryono, bagaimana sejauh ini monitoring BMKG? Jadi total hingga 21:36 WIB, berapa kali gempa susulan dan bagaimana dampaknya Pak? Hingga saat ini gempa susulan yang terjadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 kali, Mas. Jadi gempa yang utama itu berkekuatan 5,7, kemudian terjadi rentetan gempa susulan sebanyak 12 kali, yang paling besar itu 4,9, yang paling kecil 2,4. Oke. Ini titiknya di darat Pak Daryono ya, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini berada di darat, Mas, tepat di zona sesar Poso, dan ini sebenarnya merupakan kawasan sesar aktif ya, karena beberapa hari terakhir itu memang terjadi peningkatan aktivitas seismik di zona ini, Mas. Ini sesar Poso ini sama dengan gempa yang terjadi di 2018 atau bagaimana gambaran karakteristiknya Pak Daryono? Beda, ini kalau yang 2018 itu adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro, itu adalah sesar utamanya. Namun ini ada sesar aktif yang melintasi Poso ke arah barat daya dan kemudian berbelok ke Danau Poso. Disitulah gempa yang terjadi pada malam hari ini. Pak Daryono, apakah juga ada koordinasi dengan BNPB misalkan untuk data-data dampak kerusakan akibat gempa seperti apa Pak Daryono? Iya, kita sedang berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD, tapi karena situasi malam dan di sana mati listrik, maka informasi tidak atau belum bisa terkumpul dengan baik saat ini. Namun demikian ada yang sempat mengirimkan adanya bangunan rumah tembok yang mengalami kerusakan ringan dan supermarket yang barang dagangannya berhamburan jatuh, gitu Mas. Kalau korban jiwa belum ada, korban luka belum ada laporan, karena memang di sana saat ini sedang mati lampu Mas, dan komunikasi sulit untuk ditembus. Itu listrik terputus itu pasca gempa utama terjadi Pak Daryono? Karena memang mati lampu Mas, sehingga tampaknya juga alat telekomunikasi tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya mati lampu listrik itu Mas. Oke, baik Pak Daryono, kami ingin mengetahui jadi bagaimana epicentrum gempa itu sebelah mana letaknya, di persis di mana Pak Daryono? Ya, kalau kita melihat posisi Danau Poso ya, Danau Poso itu kan berbentuk memiliki orientasi barat laut kemudian tenggara ya. Nah, itu ada di ujung tenggara dari Danau Poso itu. Di situ ada sesar namanya West Poso Fault atau sesar Poso Barat, dan zona ini memang banyak sekali supply sesar aktif, di mana kita menyebutnya sebagai zona sesar Poso Mas, karena saking banyaknya patahan atau sesar aktif yang ada di daerah ini Mas. Itu apakah berdekatan, epicentrum gempa berdekatan dengan permukiman warga menurut monitoring BMKG sejauh ini Pak? Kalau kita melihat peta dari Google Map, Mas, ini memang ada permukiman, kawasan permukiman yang terletak di sepanjang tepi Danau Poso ini, Mas. Di sini ada kawasan-kawasan yang tampaknya memang ada
penduduk atau masyarakat tinggal di situ. Namun demikian tidak merupakan pemukiman padat, Mas. Jadi aktivitas Sesar Poso ini memang sudah dipantau, dimonitor dalam beberapa hari terakhir. Artinya warga juga sudah tahu, warga di wilayah sana, Pak Daryono, untuk mitigasi jika terjadi gempa, evakuasinya bagaimana, Pak Daryono? Sudah, BMKG pernah mengadakan sosialisasi ke kawasan tersebut dan kita mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang kita kumpulkan untuk memberi informasi bahwa kawasan ini memang ada sesar aktif, sehingga nanti kalau terjadi gempa maka kalau guncangan belum terlalu kuat kita boleh keluar rumah. Dan kita juga memberikan saran kepada masyarakat setempat bahwa karena ini merupakan zona sesar aktif dan memiliki sebaran yang cukup banyak, maka masyarakat perlu bangunan-bangunan yang strukturnya kuat ya, sehingga bukan bangunan tembok yang lemah yang tanpa tulang, tapi harus memiliki tulangan besi yang kuat. Atau kalau belum mampu membangun bangunan yang strukturnya kuat, lebih baik membangun bangunan dari kayu atau bambu yang didesain menarik. Pernah kita sosialisasikan di kawasan tersebut, Mas. Pak Daryono, kita lihat tadi visual ini di rumah sakit. Sebelumnya ada visual supermarket atau minimarket mungkin yang kami peroleh begitu, rak-rak berjatuhan, barang-barang berjatuhan di sini. Artinya goncangan gempa yang terasa malam ini begitu kuat dirasakan oleh warga di Poso. Dengan durasi berapa lama ini? Ya, ini merupakan gambaran bahwa memang kawasan di situ mengalami percepatan getaran tanah yang cukup tinggi dan memang terjadi tidak sampai setengah menit, tapi merupakan goncangan yang kuat karena memang dekat epicenter. Belum lagi kemunculan gelombang shear yang arahnya itu tegak lurus dengan arah lambatnya itu menjadikan barang-barang dagang terlempar jatuh. Dan itu satu hal yang wajar bahwa kalau gempa goncangan gelombang shear itu akan menimbulkan kerusakan, potensi kerusakan. Tapi kalau kekuatan tidak terlalu besar, cukup bisa untuk menjatuhkan barang-barang yang ada di rak dan di meja, Mas. Baik, tentu kita akan tunggu juga bagaimana perkembangan kondisi situasi wilayah Poso pasca diguncang gempa. Tapi terima kasih Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini, Pak Daryono. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Saudara, usai sita ijazah milik Joko Widodo, polisi kini menyita ijazah teman Jokowi semasa SMA dalam kasus tudingan ijazah palsu. Apa yang menjadi alasan penyitaan? Kita akan bahas usai jeda. Saudara, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan yang tergabung dalam forum benih-bening lobster di depan pendopo Bupati Pangandaran, Jawa Barat. Masa ricuh karena permintaan untuk bertemu Bupati Pangandaran tak dipenuhi. Masa awalnya menuntut penerbitan surat keterangan asal benih atau SKAB pada Bupati Pangandaran, Citra Fitriani. Namun unjuk rasa tiba-tiba berubah anarkistis saat massa berhasil menemui Bupati. Kemarahan massa memuncak dengan merusak dan merobohkan pagar pendopo. Massa juga merusak mobil pemadam kebakaran yang sedang bersiaga di lokasi. Kemarahan warga akhirnya bisa diredam setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran menemui perwakilan massa. Memberikan informasi kepada pimpinan, nanti besok hari kita diskusi kembali, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Itu saja lah. Tuntutannya apa, Cid? SKB, jadi surat keterangan asal benih. Segera diterbitkan sesuai dengan permen KPKP ya, nomor 7 tahun 2024. Setelah polemik soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum juga usai. Saat diperiksa soal tudingan ijazah palsu oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jokowi sampaikan bantahan jika ia perintahkan kader PSI memposting ijazah miliknya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu yang digelar di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Salah satu pernyataan Jokowi saat diperiksa penyidik adalah
dirinya tak pernah meminta kader PSI Dian Sandi memposting ijazah miliknya di media sosial X pada 1 April 2025. Jokowi pun mengaku Dian Sandi sudah meminta maaf telah memposting ijazah miliknya di media sosial. Saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Sebelumnya pada Kamis 22 Mei 2025, kader PSI Dian Sandi sempat berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk meminta maaf atas postingan foto ijazah Jokowi di media sosial X. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Foto ijazah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi di media sosialnya diklaim merupakan ijazah yang asli. Kemudian foto tersebutlah yang dijadikan bahan oleh Roy Suryo CS terkait laporan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, setelah untuk menyidik kasus tudingan ijazah palsu, penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyita ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain ijazah Jokowi, polisi juga menyita ijazah teman Jokowi semasa SMA. Total ada 5 teman SMA Jokowi yang disita ijazahnya dalam pengusutan kasus tudingan ijazah palsu. Kelima teman Jokowi ini juga sebelumnya diperiksa oleh penyidik pada Selasa 23 Juli 2025. Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Solo. Membahas soal ijazah teman Jokowi yang disita polisi, saat ini kita sudah bersama dengan teman Jokowi semasa SMA, ada Pak Bambang Surojo. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat malam. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang, jadi alasannya apa disita ada 5 ijazah ya? Polisi bilang apa? Kenapa harus disita Pak Bambang? Jadi begini, kami diperiksa pada hari Selasa tanggal 22, hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Polda Metro Jaya. Dan di situ ijazah yang kami miliki, ada 5 ijazah yang kami miliki disita oleh Polda Metro Jaya. Adapun alasan penyitaan tersebut adalah untuk dilakukan uji forensik. Demikian, termasuk juga yang kemarin pada hari Rabu tanggal 23 diperiksa juga punya Pak Joko Widodo juga disita untuk diuji forensik juga disamakan dengan ijazah 5 yang kami miliki bersama-sama. Oke. Demikian. Pak Bambang, ini kan yang ramai diperbincangkan adalah ijazah kuliahnya. Nah, ini kenapa ijazah SMA juga disita? Apakah yang kemarin ada diperiksa itu laporan disinggung juga soal ijazah SMA atau ada tudingan ijazah SMA juga palsu gitu Pak Bambang? Dari pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada kami, salah satunya memang di situ dikatakan bahwa ijazah SMA juga dianggap palsu, demikian. Oh, jadi ada laporan dari Pak Jokowi ke polisi termasuk soal ada penyebaran fitnah dugaan ijazah SMA palsu gitu Pak Bambang ya? Iya. Oke. Ya, demikian Mas Ibrahim. Ya. Nah, jadi kemarin 5 orang semuanya disita ijazahnya. Dan kemarin juga kita lihat Anda ikut mendampingi Pak Jokowi atau bertemu dengan Pak Jokowi usai pemeriksaan, Pak? Iya, betul. Saat itu kami berlima yang ijazahnya disita, kami sengaja mendampingi Pak Joko Widodo saat pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Tujuan kami adalah apabila ada hal-hal yang memang diperlukan atau ketidaklengkapan keterangan yang
yang disampaikan ke penyidik kepada Pak Jokowi, kami siap untuk membackup. Tapi ternyata sampai dengan penyidikan selesai yang dilakukan kepada Pak Joko Widodo, di situ sudah berjalan dengan lancar sehingga tidak memerlukan kehadiran kami satu untuk membackup apa yang terjadi dengan penyidikan kepada Pak Joko Widodo. Oke. Demikian, Mas. Bapak kan teman SMA, Bapak juga sudah pernah lihat kalau ijazah SMA milik Pak Jokowi yang asli secara langsung, Pak? Kalau melihat secara langsung tidak. Tetapi kalau dinyatakan bahwa itu Pak Jokowi mempunyai ijazah, iya. Karena saat itu yang lulus dari SMA Negeri 6 tahun 1980 itu diumumkan di papan pengumuman di sekolah. Jadi di situ dinyatakan lulus dan di situ tertera juga selain nama kami, tertera juga nama Joko Widodo. Oke, jadi memang kalau untuk SMA Bapak meyakini ada buktinya, ada juga itu yang Bapak alami ya Pak Bambang ya? Betul, iya. Oke, nah kemarin saya lihat Anda juga berbincang dengan Pak Jokowi, Pak Bambang. Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Bagaimana Pak Jokowi reaksinya melihat Anda ada di Mapolresta Solo juga? Oke, jadi reaksi Pak Jokowi kepada kami ya berterima kasih bahwa selama ini selalu mensupport dan mendukung atas tuduhan-tuduhan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Demikian Mas Ibrahim. Tapi ditanya nggak sih kenapa sampai mau bela-belain ikut juga diperiksa, jadi terbawa-bawa ke kantor polisi juga Pak? Dalam hal ini beliau tidak menanyakan sampai di situ, tapi bahwa dalam hal ini Polda Metro Jaya memang mengundang kami untuk disidik karena ijazah yang kami miliki akan diuji forensik sama apa tidak dengan yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Dan kehadiran kami kemarin yang bincang-bincang kami dengan Pak Joko Widodo, ya salah satunya menanyakan, karena saya tinggal sebetulnya kan di Banjarmasin, Bang jauh-jauh kamu mau ke sini. Ya Pak Jokowi, karena kami mensupport. Dan ini salah satu yang jadi masalah kan ini sekolah saya. Sekolah saya dan sekolahnya Pak Joko Widodo. Demikian Mas Ibrahim. Rasa terpanggil, baik. Terima kasih Pak Bambang Surojo, teman SMA Jokowi telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saudara, dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dan juga sejumlah barang bukti. Kompas Malam segera kembali. Dalam pengusutan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dan juga sejumlah barang bukti. Polisi menyebut penyelidikan memerlukan kehati-hatian, termasuk mengolah barang bukti elektronik berupa CCTV dari 20 titik. Polisi juga telah berulang kali mendatangi TKP dan mendapati fakta terkait kunci indekos kamar korban, yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam. Selain itu, polisi juga mengamati kondisi dalam kamar korban, termasuk bagian plafon. Sementara sejumlah saksi yang diperiksa, antara lain sekitar tempat kejadian, keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning. CCTV ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV, dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban.
Kementerian Luar Negeri menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan terkait kasus kematian Arya Daru Pangayunan pada polisi. Sejumlah dukungan pun diberikan termasuk memberikan rekaman CCTV di lingkungan Kemlu. Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian pada saat itu. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Sejak ditemukan tewas pada 8 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi menyebut tengah melakukan otopsi dan melibatkan sejumlah ahli dalam berbagai bidang, serta melakukan penyelidikan dengan scientific crime investigation. Termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi, yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada tanggal 7 Juli 2025 dengan membawa tas. Namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Temuan tersebut melengkapi potret temuan kegiatan korban yang berdasarkan informasi dari sang istri terakhir kali bisa dihubungi, yakni pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dari rekaman CCTV indekos, korban masih terlihat membuang sampah menjelang tengah malam. Sedangkan dalam rekaman CCTV yang juga diungkap polisi, penjaga indekos terlihat mondar-mandir di depan kamar indekos korban pada 8 Juli 2025. Ternyata hal tersebut berdasarkan permintaan istri korban yang menghubungi penjaga indekos pada pukul 00.48 waktu Indonesia Barat. Istri korban kemudian kembali meminta penjaga indekos mengecek kamar korban sekitar pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Hingga pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Juli 2025, penjaga indekos membuka paksa kamar korban dengan disaksikan salah satu penghuni indekos. Korban pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan Kompas TV. Sidang kasus dugaan pengancaman dan TPPU sempat diwarnai kericuhan saat terdakwa Nikita Mirzani bertanya pada saksi pelapor Reza Gladys. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Sidang sempat diwarnai kericuhan saat terdakwa Nikita Mirzani bertanya pada saksi pelapor Reza Gladys. Sebentar dulu, Anda jangan pakai anggaran acara. Ini hanya benar tidak, karena ini barang bukti. Suasana persidangan memanas saat Nikita Mirzani mempertanyakan legalitas salah satu produk milik Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani menuding produk kecantikan yang dimiliki Reza Gladys tidak tercatat di Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Hakim Ketua pun memanggil kedua belah pihak mendekat ke meja hakim guna memperjelas persoalan. Namun perdebatan sengit tetap berlanjut, bahkan mengundang kegaduhan peserta sidang.
bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Mana cocok? Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini diungkap secara barang bukti ada di tangan saya sekarang. Saudara, gempa yang mengguncang Poso, Sulawesi Tengah membuat sejumlah pasien di salah satu rumah sakit di Poso berhamburan keluar. Inilah detik-detik ketika sejumlah pasien berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sejumlah pasien dan petugas kesehatan nampak panik melarikan diri keluar dari gedung karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7. Ini di IGD. Gempa juga dirasakan di salah satu mal di Poso, Sulawesi Tengah. Pengunjung mal panik berlarian keluar dari gedung mal karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7. Untuk mengetahui lebih lanjut dampak dari gempa magnitudo 5,7, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Rolis Mukhlis dari Sulawesi Tengah. Selamat malam, Rolis. Bagaimana situasi di Poso saat ini, Rolis? Ya, malam terakhir. Saat ini situasi di Kabupaten Poso sendiri, warga masih berada di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan, dan BPBD serta tim SAR juga menghimbau agar warga tetap waspada dan tetap waspada agar sebisa mungkin menghindari daerah-daerah yang rawan. Ya, Ibrahim. Rolis, sejauh ini sudah ada laporan berapa bangunan yang rusak di sana atau bagaimana sih dampak yang dirasakan akibat gempa, Rolis? Ya, untuk saat ini dari kami belum menerima informasi resmi ada beberapa kerusakan yang terjadi akibat gempa ini. Tapi dari beberapa video amatir atau video dari warga yang beredar itu, ada beberapa rumah warga juga di beberapa wilayah di Kabupaten Poso itu yang mengalami kerusakan, baik itu rusak berat maupun rusak ringan. Dan hingga saat ini warga juga masih berada di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gempa susulan. Tapi BMKG juga menghimbau untuk warga agar tetap waspada dan tidak termakan dengan hoax atau isu-isu yang beredar. Itu sementara. Sampai saat ini pukul 22:20 WIB nih, apakah masih ada gempa susulan? Kalau untuk saat ini sementara ini belum ada lagi gempa. Ya, kami terima informasi belum ada lagi gempa susulan, tapi sebelumnya memang gempa 5,7 magnitudo itu ada beberapa susulan, ada 2 kali susulan yang terjadi setelah gempa 5,7 magnitudo tadi. Baik. Terima kasih Rolis Mukhlis untuk laporan Anda langsung dari Sulawesi Tengah. Saudara, Satria Artakumbara, ex-marinir TNI Angkatan Laut yang jadi tentara bayaran Rusia, terjerat judi online sebelum desersi dan bergabung dengan operasi militer di Rusia. Satria Artakumbara, ex-marinir TNI Angkatan Laut yang menjadi tentara bayaran Rusia, terlilit utang hingga 750 juta rupiah dan terjerat judi online sebelum desersi dan bergabung dengan operasi militer di Rusia. Satria terlilit utang mencapai 750 juta rupiah akibat mengajukan pinjaman ke 2 bank milik pemerintah. Satria pun terlibat judi online untuk bisa membayar utangnya. Karena utangnya itulah Satria meninggalkan tugas atau desersi. Kini mantan prajurit Korps Marinir Satria Artakumbara yang viral di media sosial memohon bisa kembali ke Indonesia setelah sebelumnya ikut bertempur dengan pasukan Rusia. Yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir salah satunya itu kehidupan hedonis, kemudian pinjam di bank, ya mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online
ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Diawali dengan mangkir, disersi di tahun 2022 dia sudah menghilang. Sudah kita lakukan dengan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah datangin ke rumahnya, tidak ada di tempat, akhirnya naik status menjadi disersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Belakangan viral di media sosial video Satria Arta Kumbara, deserter TNI Angkatan Laut yang mengaku menyesal telah kabur ke Rusia untuk berperang sebagai tentara bayaran pada Perang Rusia dan Ukraina. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menanggapi permintaan Satria yang berharap bisa dipulangkan ke Indonesia setelah bergabung sebagai tentara bayaran Rusia. Dev mengingatkan, dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, bila seseorang yang secara aktif bergabung dengan militer asing tanpa izin pemerintah dapat kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Dia sudah dipecat karena desersi dari TNI Angkatan Laut, jadi dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Laut, dia itu adalah sipil biasa. Terus kedua, ketika dia bergabung untuk bertempur untuk negara lain, maka dia berpotensi kehilangan kewarganegaraannya. Nah, jadi itu dua hal itu yang harus kita pegang untuk kita telisik sejauh mana. Jadi kita kembalikan ke Kemlu dan Kementerian Hukum, apakah dia ini masih warga negara Indonesia sehingga masih berhak mendapatkan perlindungan atau sudah bukan lagi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan pihaknya sudah selesai dengan Satria Arta Kumbara yang statusnya bukan lagi prajurit TNI Angkatan Laut. Terkait dengan permintaan Satria untuk pulang ke tanah air, Kasal menyerahkannya ke Kementerian Luar Negeri. Satria itu sudah dipecat tahun 2023 karena masalah desersi. Ya. Jadi sudah bukan anggota Angkatan Laut lagi. Tidak ada lagi hubungan dengan Angkatan Laut. Mungkin ini lebih tepat nanti kebijakannya bisa ditanyakan kepada Kementerian Luar Negeri. Ya. Karena sudah tidak diakui lagi kewarganegaraannya karena bergabung dengan militer asing. Itu kan ada aturannya. Militer asing nggak boleh ya tanpa izin atau keluar dari kewarganegaraan berarti. Jadi itu udah tanggung jawabnya mungkin lebih kepada Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, Satria Arta Kumbara melakukan dinas terakhir di Inspektorat Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Tetapi ia meninggalkan tugas pada 13 Juni 2022 yang membuatnya dipecat sebagai prajurit pada 6 April 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah informasi tadi jadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.